Ulanglah sekali lagi. Dia jangan ngantuk mata kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, agak mulai angin mesin seketik dah kau. Jangan step pagi kau dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Alladzi a'fa bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan segala bentuk puji dan syukur kepada Allah. Karena dengan izin Allah kita hari ini masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan di saat ini juga kita masih sanggup solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam alias solat jenazahkan. Sehat-sehat ibu-ibu ambo sikebo. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Yang sedang sakit kita doakan sembuh. Yang sedang kanker kantong kering sehat cepat. Yang sedang kredit mudah-mudahan cepat lunas. Amin Ustaz Ibu Pak. Tidak perlu. Salawat beriring salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kok dirantangnya panjang, cak dikumpanannya singkit. Yang kita hormati ketua pengurus Masjid Raya Andalas beserta jajaran ibu-ibu, bapak-bapak, hati berbulat di bawah bertugang tangan lirik kumbang tanpa disebutkan nama antar bersatu satu persatu. Baik, judul kajian awak kini ibu-ibu, bapak-bapak, episode pertama dengan Ustaz Umon hari ini yaitu 4 dimensi tarbiyah kurban. Ibu-ibu bapak rahimakumullah. 4 dimensi tarbiyah itu adalah pembinaan, nilai pembinaan kependidikan yang terdapat di dalam ibadah kurban. Itu judul Pak. Landasan untuk berkurban itu ada dalam surat Al-Kautsar. Ibu-ibu bapak, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ya banyak nikmat Tuhanku. Nikmat titipan harta, nikmat anak, nikmat yang membuat kita bisa bernapas, jantung kita bergerak, jantung kita berdetak. Semua itu titipan dan segalanya adalah nikmat Allah. Sehingga kita bisa dapat bergerak hari ini. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu dilanjutkan lagi, fasholli li rabbika wanhar. Maka berkorbanlah, maka fasholli, maka laksanakan salat untukku. Li rabbika wanhar, untuk Tuhanmu. Dan berkorbanlah kamu. Inna syani'aka huwal abtar. Dan membenci itu adalah terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada 4 dimensi pembinaan tarbiyah bagi umat Islam dalam ibadah kurban. Ibadah artinya penghambaan, pendekatan diri kepada Allah. Yang pertama dinamakan pembinaan dimensi tauhid atau aqidah. Dimensi tauhid itu artinya adalah
menganggap Tuhan Allah itu yang Maha Satu. Allah yang memiliki apa yang diberikan kepada kita. Karena pada hakikatnya kalau kita sadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Anak kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Apa yang kita pakai ini adalah milik Allah. Wa ilaihi raji'un. Dan akan dikembalikan semua titipan itu kepada Allah. Nah, untuk agar kita menyadari akidah dan tauhid yang dinamakan bapak tauhid yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tauhidnya itu. Beliau mampu menghilangkan penghambaan diri terhadap harta. Lebih mengutamakan dirinya, kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, kureknya kawek ke Baitullah. Dirinya menghadap akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 162. Kul, kata beliau, katakanlah, inna, sesungguhnya, inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan semesta alam. Nah, di sini jelas bahwa Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan diuji ketauhidan beliau melalui diberi mimpi lebih daripada 3 kali, mendambakan anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam sedang rindu jo anak, Pak, disuruh untuk menyembelihnya. Karena para malaikat heboh ketika itu. Bagaimana engkau mengakui Nabi Ibrahim ini seorang bapak tauhid? Apa kelebihan daripada kami? Sedangkan kami mengabdi, bersujud kepada engkau ribuan tahun lamanya. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia. Maka diuji dengan bermacam hal ketauhidan Nabi Ibrahim lewat mimpi. Kalau tak percaya engkau buktikan. Maka ketika itu diuji ketauhidan Nabi Ibrahim, betulkah dia lebih mengutamakan Allah hadir di dalam hidupnya? Ternyata Allah beri lewat mimpi, anaknya dan lalamunya tunggu-tunggu disuruh untuk disembelih. Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 162 itu. Oleh karena itu, untuk agar lebih meningkatnya keimanan kita, maka Nabi Ibrahim meninggalkan suatu warisan agar manusia lebih mengutamakan penghambaan kepada Allah daripada penghambaan harta. Maka bagi orang yang beriman merasa iman, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang tertancap alamatinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah dan dilakukan dengan perbuatan. Hadir Allah dalam kehidupannya, maka dia mampu menyembelih sifat kehewanannya tersebut. Dia mampu menyadari bahwa ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka di hari raya kurban tersebut, dia mengamalkan untuk dari surat Al-Kautsar, nilai-nilai agama ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, keyakinan bahwa Allah lebih penting. Bukti Allah lebih penting, beliau lebih memilih untuk menyembelih anaknya daripada mencintai dunia. Padahal anak yang kita cintai itu, mbak rasanya bu pak, baru layan awak dah disuruh disembelih. Ibu bapak dah nama bu pak. Leta lo,
Sudah tu tiba mimpi Tuhan merintah, sembelihlah anak engkau. Jadi hakikat sembelih itu sifatnya adalah sembelih sifat kehewanan yang ada dalam diri awak. Yang mengabaikan perintah Allah karena dunia, karena harta. Maka dari hari raya kurban ini adalah kedermawanan orang kaya yang diminta. Maka masjid dan musola, kalau sedikit kurbannya di tempat masjid dan musola itu, sementara orang kaya uangnya berlipat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya sekitar 4 kali 4. Belum bisa dikatakan kaya. Karena orang yang kaya itu merasa cukup dengan diberikan oleh Allah. Mampu memberikan kepada orang lain segelintir kebahagiaan. Jadi dalam surat Al-Kautsar itu adalah terdapat bahwa inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Solat itu adalah untuk Allah. Wanhar adalah untuk hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Artinya korban itu berasal dari kalimat qaraba yaqrabu kurban. Untuk melakukan pendekatan kita kepada Allah, melakukan pendekatan kita kepada manusia. Bukan hanya dekat kepada Allah, tapi dekat kepada manusia juga. Karena di akhir salam dan di awal kita sholat, kita mulai dengan niat, kemudian kita angkat tangan kita lewat takbiratul ihram. Artinya buang sifat buruk, sifat sombong dan takabur. Tanamkan Allah hadir dalam kita. Dan di akhir salam itu salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya salam ke kanan, salam ke kiri. Lihatlah tetangga kita, fakir miskin kita di sebelah kanan, fakir miskin kita sebelah kiri. Karena para fakir miskin, orang yang tak pernah mencicipi daging kurban, maka di hari raya kurban itu jangan sampai tak dapat. Biasanya makannya sama jariang kolak, jariang kolak patai, saya Pak. Maka pada hari raya kurban itu, mereka ikut merasakan. Maka kita orang yang dermawan, yang kaya, berpartisipasi dalam kemasjidan, dalam sosial kepada fakir miskin. Kepedulian bentuk kita kepedulian. Karena ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad. Hai orang beriman, jikalau kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan akan memperteguhkan keyakinanmu. Jadi dengan berkorban wak dak kasampi rezeki hidup Pak, maklah Allah jamin. Siapa nolong agama Allah, Allah akan lapangkan kehidupannya sepanjang dia melapangkan agama Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan memperteguh keyakinannya. Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, artinya nilai tauhid ini mendidik kita bahwa penghambaan kepada Allah, penghambaan kepada harta bisa dihilangkan dengan mendekatkan diri penghambaan kepada Allah dengan melakukan yaitu kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang tak pernah merasakan kenikmatan hidup di dunia. Senang sama dirasakan, senang sama dinikmati, sakit sama dirasakan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban tersebut namanya ibadah ruhiyah. Artinya ibadah penghormatan, ibadah penghambaan terhadap nilai spiritual. Spiritual dengan ketaatan, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti orang ikhlas itu kalau nyomagi udah mengharap imbalan. Karena dulu korban ku Pak, minta ke pengurus. Kalau sekete daging korbanku di pengurus, padahal awak yang magi ya. Awak berharap minyak banyak, ada sekete daging pengurus do. Nilai keikhlasan itu menghilangkan adalah nilai ketidakikhlasan itu menurunkan nilai-nilai ibadah kurban yang seharusnya berlipat ganda. Karena hadis riwayat Ibnu Majah halaman 1237 mengatakan
Inna saufi likulli sya'ratin inna saufi hasanatin. Tiap-tiap bulu dan rambut korban itu terhitung sebagai nilai pahalanya. Tolonglah Bapak. Bagi orang yang berkorban, mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus, mendekatkan diri pada fakir miskin dan niatnya untuk memberi, dada mengharapkan imbalan untuk berlipat ganda. Maka nilai kurban itu baginya, hitunglah nilai bulu kurban tu. Bara banyaknya bulu kurban, jo rambut daging sapi itu Pak. Begitu banyaknya nilai ibadah kurban. Dan nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ibadah pada hari raya kurban itu adalah ibadah kurban. Di mana letak nilai tingginya? Adalah nilai ketakwaan, bukan di daging tersebut, tetapi nilai ketulusan dan keikhlasan memberi tersebut. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, salat dan ibadahku, ibadah kita itu niatkan untuk Allah, jangan niatkan untuk kembali lagi kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan padamu. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, maka nilai keburukan itu kamu terima juga. Kalau ni awak buruk cuman untuk ria, untuk dipuji, untuk memperlihatkan awak kayu di dalam kampung, untuk mengharap disorak-sorakkan karena hanya ingin dipuji. Tapi kalau untuk memancing supaya orang berkorban lo perlu nampamonya, nama awak ditulis di situ Bapak, ni awak supaya disila di spanduk ko supaya adoan dan lain ikut kurban. Beko kalau dak do tak nampak ditulis namanya, dak do nampak rusi di orang, dak do nampak yang memulai amal orang kurban. Tapi kalau niatnya tergantung niatnya Bapak. Innamal a'malu binniyat. Bahasa sesungguhnya beramal itu dengan niat. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketiga, nilai dimensi pendidikan yang terdapat dalam ibadah kurban itu namanya yaitu dimensi ijtimaiyah, nilai pendidikan ijtimaiyah atau nilai sosial. Jadi nilai sosial yang terdapat di dalamnya adalah sama dengan diucapkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 di penghujungnya itu, nilai kerjasama. Barik di samu dipikul, ringan samu dijijang. Wa in ta'uddu ni'matallah yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Jadi nilai kurban itu, kurban kaum saji itu Bapak, sekali-kali awak berkorban para pemuda, remaja-remaji kaum saji itu supaya yang tak biasa kaum saji, calik mas saji awak kau Bapak. Bola lampu nam putui, keran nam patah, tikar mas saji nala rusak, dicalik di situ Bapak. Nah di sanalah nilai-nilai sosial yang terdapat supaya kita lebih memperhatikan nilai-nilai ibadah rumah Allah dan saudara-saudara kita supaya kita berkumpul al-jama'atu minar rahmah al-fiqhatu minar azab. Kemudian jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan dan dalam keburukan. Gara-gara korban banyak terdapat selisih paham gara-gara daging, gara-gara kulit hilang. Awak cakap pengurus jemaah jangan sampai di situ, ibu-ibu bapak. Dan jangan menjadikan dosa, kan banyak terdapat di dalam hari raya kurban kadang-kadang. Lidah sapi lah hilang, lato-lato sapi lah hilang, badi hilang. Lidah korban ko, pak lidah daging korban ko. Ada yang ambil supaya nak pandai ngecek. Sudah kambing yang jawi itu dah pandai ngecek lah. Lah main membek je. Itu lah hilang lidah sapi ko. Untuk ubek je. Jadi kalau begitu, itu hilang, jadi dosa.
Jadi jadikan kerjasama untuk nilai ibadah kurban itu dekat kepada Allah, jangan menjadi syirik. Kadang kan adolo nilai syirik nalato-lato jawilan hilang kan. Untuk ube supaya dapat cepet beranak. Kadang jawi, kadang payah beranak. Ikut lidah supaya pandai mengecek supaya anak telu ya. Lanyu karek lidah sapi ko. Dak dan tak izin ke orang pemilik kurban kemudian pada panitia. Hilang cek-cek nang kaki ya, nang lidah dan segala macam ya. Nah, itu akan menjadi dosa dan permusuhan ibu-ibu bapak. Kemudian dalam berkorban itu, ibu-ibu bapak-bapak kadang-kadang adalah nama cakap di kulit. Hadis riwayat Ibnu Majah bahwa berkorban itu membawa jildan tahiyatihi fala ayyadatiyaha lah, yang artinya barang siapa yang menjual kulit korban menjadikan komersil, maka kurbannya itu dianggap tidak menjadi kurban atau tidak ada nilai ibadah kurbannya. Nah itu Bapak, yang arti yadetiyatihi ku peserta kurban. Kembalinya tihi itu barang siapa yang menjual kulit kurbannya, itu orang yang memiliki untuk berkurban itu peserta kurban itu. Atau cakap kamar kulit kurbanku kalau dijual tak boleh, itu tak boleh. Yang bagusnya pada ketika masa Rasulullah, kulit kurban itu daripada mubazir, daripada dibuang karena yang tidak pandai pengelolaannya, kulit kurban itu ada yang membeli kemudian dijual dan tidak boleh untuk dijadikan kas masjid dan kas musola. Oh, kami ikut dari hasil kurban untuk walabih dari hasil kulit kurban untuk kas masjid. Tidak boleh Bapak, haram jatuhnya. Lalu bagaimana? Hasilnya itu, kulitnya itu diberikan sebagainya kepada fakir miskin. Jadi habis hari itu, kulit kurban itu, daging kurban itu untuk dikorbankan, untuk diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Fakir miskin membutuhkan. Jadi dari hasil kulit kurban itu, ibu-ibu, bapak-bapak, bagian lo ke fakir miskin. Itu artinya memberi orang yang yang pernah mencicipi daging kurban, juga dapat mencicipi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dimensi moral. Artinya adalah nilai ibadah kurban itu terdapat pendidikan moral. Nilai ketaatan kita kepada Allah bahwa penting berharganya nyawa manusia. Di situ terdapat nilainya. Apa buktinya? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam akan mentaati aturan Allah, mentaati perintah Allah untuk disembelih adanya, Allah tukar dengan kibas. Artinya Allah tidak mengizinkan bahwa nyawa manusia itu dikurbankan atau nyawa manusia itu dikesampingkan dan direndahkan. Maka Allah tunjukkan pada manusia betapa berharganya nyawa manusia, jangan dianiaya saudara. Maka Allah ganti, walaupun nyawa berkorban untuk kebaikan, untuk masjid, untuk apapun di jalan Allah, asal itu di jalan Allah, maka pasti Allah ganti dengan kebaikan. Itu Allah tunjukkan dalam pengorbanan Nabi Ibrahim untuk anaknya. Anaknya korbanan, kita korbankan. Maka pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut Allah abadikan di dalam sejarahnya. Orang yang berkorban pertama yang ikuti sampai sekarang. Oleh karena itu artinya ibu-ibu, bapak-bapak, pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut adalah menunjukkan bahwa lebih menghargai kita terhadap nyawa manusia, nyawa saudara kita. Maka di sanalah terdapat nilai pendidikan kurban di segi moralnya, ibu-ibu, bapak. Jadi nilai tarbiyah kurban yang terdapat di dalam ibadah kurban tersebut, yang pertama nilai tauhid.
atau nilai akidah. Nilai menghapuskan penghambaan terhadap harta dan mendekatkan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah, hidup di dunia ini untuk mencapai nilai ibadah yang tertinggi adalah tergantung sejauh mana nilai keikhlasan kita lakukan buat Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, nilai ijtimaiyah. Nilai ibadah kurban itu terdapat nilai kerjasama atau nilai kepedulian kita terhadap Allah, terhadap saudara-saudara kita untuk bertakarrub, kurban, qurba yaqrabu, mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada manusia. Yang keempat terakhir, nilai moral. Artinya nilai mementingkan dan mengutamakan nyawa manusia, bahwa apa yang kita korbankan harta kita untuk jalan Allah, pasti Allah ganti dengan kebaikan dan takkan berkurang nilai korban kita, harta kita yang kita berikan di jalan Allah, malah bertambah. Ista'azana rabbukum la in syakartum la in sakartum, ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhan berkata, kalau kamu bersyukur pada Allah lewat berkurban, mengorbankan hartamu, maka Allah tambah nikmatnya. Jika kalau kamu kufur, azab Allah maha pedih. Inilah yang dapat disampaikan pada episode yang pertama pertemuan dari Ustaz Mondra hari ini, Bu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal bagi kita. Kalau ada salah dalam penyampaian pada Allah, saya minta ampun kepada kita bersama, minta maaf. Boleh dimaafkan salam ibu-ibu, bapak. Terima kasih banyak. Alif jonun tando rapat, azab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf amba pinta dengan assalamualaikum amba sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.